Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan-pembahasannya. Cekidot. 1. Jelaskan Tuhan, manusia, dan alam dalam kacamata filsafat pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang Tuhan, manusia, dan alam menurut perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Tuhan. Tuhan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, secara asasi, setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya adanya Tuhan, meskipun dengan sebutan yang berbeda-beda. Nah, kalangan filsuf ada yang menyebutnya pergerakan pertama, penciptaan alam atau akal pertama. Agama lain ada yang menyebut Yahweh. Nah, Tuhan yang diperkenalkan di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan, dan hal ini merupakan fitrah manusia sejak asal kejadiannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172. Nah, fitrah ini dimiliki setiap manusia yang dibawa olehnya sejak ia lahir. Nah, yang kedua kita akan membahas manusia secara filsafat. Nah, manusia secara bahasa itu disebut juga dengan insan, yang dalam bahasa Arab yaitu nasiya, yang berarti lupa. Nah, dalam Al-Quran manusia itu dibagi menjadi yang pertama insan. Nah, kata insan ini dipakai untuk menyebut manusia karena manusia itu memiliki sifat lupa. Yang kedua ada al-uns, yang berarti jinak atau harmoni dan tampak. Nah, jinak yang dimaksud di sini ialah manusia itu selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada anasa nasu, yang artinya berguncang menuju kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa raga dan jiwa raganya. Maksudnya ialah manusia itu mempunyai keterkaitan antara manusia dengan kemampuan menalarnya. Kemudian yang keempat ada al-bashar atau makhluk biologis, merupakan bentuk jamak dari kata basyaroh, yaitu permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuh rambut. Nah, dalam hal ini manusia itu merupakan subjek kebudayaan dalam pengertiannya ialah material sebagai yang tampak dalam aktivitas fisiknya. Kemudian yang kelima ada Bani Adam atau zuriat Adam. Mengapa disebut seperti itu? Karena manusia disebut dengan Bani Adam karena manusia itu merupakan keturunan dari Nabi Adam. Selanjutnya kita akan membahas tentang alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, menurut sejarah filsafat yang pertama lahir adalah filsafat tentang alam. Filsafat itu ialah filsafat Yunani yang dipelopori oleh orang-orang Yunani tapi bukan dari daerah Yunani sendiri. Nah, filsafat itu justru dicetuskan oleh orang-orang Yunani perantau yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Lalu apa sih alasan mereka merantau? Nah, mereka itu merantau karena terpaksa. Karena tanah Yunani itu tidak subur, karena terdiri dari tanah pegunungan. Mereka meninggalkan Yunani dan merantau ke pulau-pulau sekitar Laut Aegea dan daratan Asia Kecil. Nah, dari situlah, dari sebuah kota bernama Miletos di Asia Kecil, lahirlah filsuf alam pertama yaitu Thales, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah air. Nah, hal itu sejalan dengan Islam. Nah, Islam pun mengajarkan bahwa manusia diperintahkan terlebih dahulu untuk mengetahui alam dan seisinya sebelum mengetahui dan memikirkan penciptanya. Nah, anugerah akal bagi manusia itu merupakan kekuatan terbesar untuk memahami cara kerja alam semesta dan kemudian dipergunakan untuk merekonstruksi asal-muasal alam semesta, planet, dan sistem surya. Nah, akal manusia sendiri dipergunakan untuk memahami dan
menginterpretasi fakta-fakta kauniyah dan juga ayat-ayat Qur'aniyah. Nah, keberadaan akal itu menjadi kunci untuk memahami posisi alam semesta bagi kehidupan manusia sendiri. Jalan untuk mengenal Allah sebagai pencipta dirinya dan juga sebagai pencipta alam semesta. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 164 itu terdapat contoh bahwa fenomena penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, fenomena pelayaran di atas laut, air yang diturunkan dari langit, fungsi air menghidupkan bumi, pengisiran angin dan awan, itu merupakan tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal. 2. Deskripsikan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam beserta penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Haji Ramayulis dijelaskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu sama dengan filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang ontologi. Nah, ontologi terdiri dari dua kata, yakni ontos dan logos. Ontos sendiri berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Nah, jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dalam konsep filsafat ilmu Islam, segala sesuatu yang ada meliputi yang nampak dan yang tidak nampak. Kemudian filsafat pendidikan Islam itu bertitik tolak pada konsep manusia dan alam. Nah, yang menjadi dasar kajian atau dalam istilah lain sebagai objek kajian ontologi dalam filsafat pendidikan Islam sendiri itu termuat dalam wahyu yang kita kenal dengan pencipta atau khalik, ciptaannya atau makhluknya, hubungan antara ciptaannya dan utusan yang menyampaikan risalah pencipta atau rasul. Kedua, ada epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi sendiri juga sering kita sebut dengan teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada landasan aksiologi, ialah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan manfaatnya bagi kehidupan manusia sendiri. Nah, dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap perkembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. 3. Jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Perbedaan filsafat Barat dan filsafat Islam. Nah, yang pertama dari segi proses belajar mengajarnya. Pada pendidikan Barat itu lebih menekankan pada sekularistiek metaristik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan dalam pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Kemudian yang kedua itu ada konsep pendidikan. Nah, di Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilainya. Nah, sedangkan Islam mengkaitkannya dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam.
Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada tujuan akhir pendidikan. Nah, di barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan di Islam sendiri menekankan pada terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. 4. Jelaskan mengapa guru pendidikan agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengapa sih guru PAI itu perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam. Nah, mempelajari filsafat pendidikan Islam merupakan manifestasi pikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan. Nah, yang dimana pendalaman ilmu tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Kemudian pemikiran filosofi sendiri sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan dan mengadakan pembaruan PAI. Karena dengan cara seperti itu, pendidik sebagai manusia akan selalu berpikir dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan kepentingan bersama. Oleh sebab itu, maka pendidik dituntut untuk memahami teori-teori disiplin ilmu umum dan juga memiliki pengalaman yang luas tentang masalah kehidupan, atau dengan lain, filsafat pendidikan Islam merupakan alat yang penting bagi guru PAI untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya pengembangan segala hal yang berhubungan dengan PAI. 5. Jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Syekh Az-Zarnuji. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Syekh Az-Zarnuji. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran Al-Ghazali. Nah, konsep pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan lebih cenderung bersifat empirisme. Hal ini disebabkan karena ia sangat menekankan pada pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Nah, menurutnya, pendidikan seorang anak sangat tergantung kepada orang tua yang mendidiknya. Nah, lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam peranannya, pendidikan sangat menentukan kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Yang kedua, ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun. Nah, menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut, manusia akan mendapat ilmu. Manusia mempunyai kelebihan daripada makhluk lainnya. Semua jiwa dalam makhluk yang lain itu dimiliki juga oleh manusia, tapi tidak sebaliknya. Nah, kemudian bekal dan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia adalah modal untuk menyongsong hidup yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada pemikiran Syekh Az-Zarnuji. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji pernah menyebutkan bahwa metode belajar yang berguna dan sukses adalah dengan memiliki ilmu dan guru. Maksudnya dengan memilih ilmu yang berguna, bukan ilmu yang baru lahir, tetapi ilmu yang bermanfaat meskipun ilmu tersebut sudah lama diterbitkan atau sudah lama dibuat, dan memilih guru yang lebih alim, wara atau usianya lebih tua dan lebih mengerti tentang masalah agama atau paham terhadap agama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang penulis yang produktif dalam semua bidang keilmuan Islam. Namun, dari sudut epistemologinya ada kesimpulan dari pemikirannya, yaitu dia memiliki pemikiran yang khas dan tipikal. Ia selalu konsisten mengacu pada rujukan yang memiliki sumber otoritatif, yakni Al-Quran dan Hadis.
Di samping itu, yang menjadi tipikal karya-karyanya adalah kecenderungannya terhadap mazhab Syafi'i. Nah, di antara pemikiran beliau dalam masalah pendidikan adalah yang pertama ada signifikansi pendidikan, yang kedua etika seorang guru terhadap siswa, yang ketiga etika siswa terhadap guru, dan yang keempat etika guru bersama murid.